Kami dari Fastech yang bergerak di bidang usaha pembuatan alat pengolahan air limbah seperti Wastewater Treatment Plant (WWTP), Water Treatment Plant (WTP), Sewage Treatment Plant (STP) atau pengolahan limbah air domestik, dan SWRO (Seawater Reverse Osmosis) pengolahan air laut menjadi air layak pakai. Di dalam pengolahan air limbah kita menggunakan beberapa metode. Ada metode yang paling awal yaitu metode biologi treatment, lalu ada metode biologi fisika treatment, lalu ada metode elektrokimia treatment, dan terakhir adalah metode penggabungan dari ketiganya. Dan alat kami ini, alat demo, adalah metode elektronik kimia treatment. Jadi kami tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tapi menggunakan alat elektronika. Alat ini atau alat demo ini berfungsi sebagai bioelektrokimia dalam proses clarifier. Jadi dalam proses clarifier biologi itu kita mengenal ada proses koagulasi. Proses koagulasi adalah menstabilkan partikel, membuat air itu terbebas dari zat partikel. Contohnya berupa garam dipecah untuk melepaskan muatannya, atau air limbah yang keruh diolah menjadi air yang bening. Di dalam metode kimia yang biasa digunakan, salah satu contoh yang paling umum adalah kolam renang supaya dia jernih menggunakan kaporit atau PAC. Dan kita di sini tidak menggunakan PAC, tapi kita menggunakan metode elektrokimia. Di sini kami demokan proses bioelektrokimia kami yang ukuran mini ini. Itu kami menggunakan teknologi katoda dan anoda. Di sini ada positif dan negatif. Lalu kita masukkan ke limbah. Nah, bisa dilihat sudah terjadi proses koagulasi, yaitu partikel-partikel mulai terlepas dan terbentuk fluktuasi di atas gelembung-gelembung. Jadi dalam hal ini kami menggunakan metode katoda positif, anoda negatif. Jadi anoda sebagai fungsi kebutuhan kimia dalam proses pengolahan limbah dalam reaktor aerasi bakteri yang kita padatkan seperti ini. Ini adalah alat mini yang kami buat, di mana voltasenya sangat kecil sekali. Jadi cara kerja ini adalah kita sebut dengan pengertian elektrolisis, di mana elektrolisis itu adalah dekomposisi elektrolit oleh arus listrik dalam sel-sel elektrolis. Reaksi kimia terjadi ketika arus listrik digerakkan oleh larutan elektrolis, yaitu arus listrik atau arus listrik diubah yakni dengan menjadi energi kimia. Jadi disebut juga reaksi redoks. Jadi kami tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tapi kami menggunakan sistem elektrolis dan bahan-bahan kimia yang kami padatkan istilahnya. Bisa dilihat sebelum dan sesudah. Ini nanti akan tampak semakin jernih.
sini terjadi proses koagulasi dan flokulasi. Flokulasi itu mengendapkan partikel sehingga membentuk flok. Kita lihat air limbah yang berwarna merah, butek akan semakin jernih tanpa menggunakan bahan kimia. Bisa dilihat dalam alat demo ini, air sudah berubah menjadi jernih. Air limbah sudah berubah menjadi jernih. Kita matikan. Di mana partikel-partikel warnanya sudah terpecah. Walaupun ini kita aduk. Dia akan kembali tetap jernih karena partikel-partikelnya sudah terpecah. Bisa kita saksikan proses koagulasi yang sudah terbentuk berhasil, di mana flok sudah naik ke atas. Walaupun kita aduk, ya, dia tidak akan kembali butek, tapi akan tetap naik ke atas flok-floknya dan bawah akan tetap jernih. Karena partikel-partikel yang ada di dalam air sudah terlepas, sudah pecah. Partikel itu membentuk flok. Bisa kita saksikan kembali jernih. Demikianlah video presentasi alat demo kami yang menggunakan bioelectric chemical. Kami dari Fastech, terima kasih atas perhatiannya. Dalam sistem EKCR. Nah, sistem EKCR ini adalah limbah yang tadi keluar dari bak ekualisasi, selanjutnya masuk ke sini. Di sini terjadi proses degradasi sehingga mengalami penurunan COD atau bahan chemical, sehingga akan mengalami koagulasi, flokulasi, dan juga sedimentasi.
jika kita lihat di sini ada sludge putih, itu telah terjadi proses degradasi, dan setelah itu akan terjadi proses pengendapan melalui clarifier. Jika kita lihat di sini clarifier yang bentuknya sudah menyerupai, kalau kita bongkar di sana ada bentuknya seperti sarang tawon, itu di situ sudah terjadi proses pengendapan dan kemudian limbah cair tersebut sudah bening. Nah, limbah cair tersebut sudah mengalami penurunan COD dan juga BOD. Dan selanjutnya limbah cair tersebut akan dialirkan melalui sistem proses pengolahan limbah konvensional yang menggunakan bahan kimia. Jenis bahan kimia cair dan powder ada expired date. Penyimpanan tidak boleh ada matahari dan hujan. Harus ada gudang dan suhu diperhatikan. Pengiriman kimia yang terbatas. Handling yang sulit, harus memakai alat pelindung diri untuk mencegah badan terkena cairan kimia. Mixing chemical dengan motor pengaduk. Menghitung konsentrasi. Mempunyai operator kompeten yang paham menghitung ppm, paham literatur, dan mengerti jar test. Gaji operator dan biaya operasional dan investasi tinggi. Banyak kelemahan jika dengan chemical, dari ruang penyimpanan, transport, handling, sampai operator handal. Alur proses pengolahan limbah by FASTEC. Reaksi oksidasi non-chemical. Tidak ada expired date untuk produknya. Penyimpanan bebas. Pengiriman mudah. Tidak perlu memakai APD untuk handling. Tidak perlu tank chemical untuk mixing. Tidak perlu menghitung konsentrasi. Tidak tergantung pada operator. Biaya operasional dan investasi rendah. Banyak positifnya dengan metode FASTEC karena tidak menggunakan bahan kimia yang juga menghasilkan limbah kimia. Elektro adjust pH. Elektro anti-fouling. Elektro anti-scalent.